Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Pamungkas dengan NIM 245520111132. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu melakukan konfigurasi jaringan dan firewall pada Mikrotik menggunakan VirtualBox dengan Kali Linux sebagai klien. Pada konfigurasi ini, saya mensimulasikan bagaimana Mikrotik berfungsi sebagai router, sekaligus firewall untuk mengatur lalu lintas jaringan dari klien ke internet. Di sini, saya akan mengatur agar layanan HTTP dan juga HTTPS yang diizinkan sehingga klien hanya dapat mengakses website seperti Google. Sedangkan trafik lain seperti ICMP ataupun ping akan diblok dan beberapa website seperti YouTube dan Facebook juga akan dibatasi menggunakan firewall. Selain itu, saya juga menerapkan pembatasan akses berdasarkan waktu, di mana pada jam tertentu, misalnya pada pukul 12 hingga 13, klien tidak dapat melakukan ping kepada router. Saya juga akan membatasi akses ke Mikrotik menggunakan Winbox agar hanya klien tertentu yang dapat mengakses router. Dengan konfigurasi ini, diharapkan jaringan menjadi lebih aman dan terkontrol. Maka dari itu, kita langsung saja melakukan konfigurasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan konfigurasi jaringan pada VirtualBox agar Mikrotik dan juga Kali Linux dapat saling terhubung. Untuk Mikrotik itu sendiri, di sini saya menggunakan 3 adapter. Yang pertama yaitu NAT sebagai koneksi ke internet. Yang kedua, saya akan mengenablekan internal network untuk menghubungkan kepada klien. Dan juga saya adapter terakhir atau yang ketiga menggunakan host only adapter untuk bisa mengakses menggunakan Winbox teman-teman. Nah, sedangkan Kali Linux sendiri, saya sudah menghubungkan ke internal network dengan nama yang sama agar dapat berkomunikasi dengan Mikrotik. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi pada Mikrotik, dan ini dilakukan dalam Winbox ya teman-teman. Pertama, kita akan mengaktif dulu Mikrotiknya. Di sini saya sudah login terlebih dahulu, dan sudah terhubung pada Mikrotik, lalu kita bisa masuk kepada Winbox, dan saya juga sudah memasukkan password dan juga username di Winbox agar bisa terhubung kepada Mikrotik. Yang pertama kita lakukan adalah membuka IP, lalu membuka DHCP client. Di sini terlihat masih kosong, maka kita perlu menambahkan untuk bisa menghubungkan menggunakan Ether 1. Kita bisa play. Oke. Nah, jika di sini terlihat bound, berarti sudah terhubung kepada Mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan DHCP client pada interface Ether 1 agar Mikrotik bisa mendapatkan IP address secara otomatis dari jaringan internet. Maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Setelah Mikrotik terhubung ke internet, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi jaringan lokal agar klien dapat terhubung ke Mikrotik. Nah, di sini saya akan memberikan IP address kepada interface Enter 2 yang digunakan sebagai gateway client. Di situ kita buka IP, lalu akan membuka addresses. Nah, di sini kita akan mulai menambahkan IP saya yang sudah ditentukan pada soal, yaitu 192.168.1/24. Kita di sini ke networknya, di interface-nya ter2. Oke, kita play. Oke. Nah, IP ini nantinya akan digunakan sebagai jalur komunikasi antar Mikrotik dan juga Kali Linux dalam jaringan lokal. Maka kita akan masuk kepada tahap selanjutnya. Setelah konfigurasi jaringan lokal selesai, selanjutnya saya akan mengatur NAT agar klien dapat mengakses internet melalui Mikrotik. Hal ini dilakukan pada bagian teman-teman bisa membuka IP, lalu kepada bagian firewall. Nah, di sini saya akan menambahkan rules NAT pada bagian NAT tentunya dengan change src NAT dan menggunakan action masquerade pada out interface Ether 1. Nah, kita mulai menambahkan teman-teman. Di sini ada simbol plus, sudah tersedia src NAT-nya. Lalu kita cari out interface-nya, yaitu Ether 1. Nah, lalu ke action-nya masquerade. Oke, kita apply, lalu oke. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk menerjemah IP lokal agar dapat terhubung ke jaringan internet. Nah, setelah berhasil konfigurasi, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada klien di Kali Linux.
Karena di sini Kali Linux belum mendapatkan IP address, saya akan menambahkan DHCP server pada mikrotik tentunya, agar mendapatkan IP secara otomatis. Di sini pertama kita masuk dulu kepada bagian DHCP server, kita melakukan DHCP setup, di sini masuk kepada ether 2, next. Di sini untuk DHCP address-nya pasti sudah ditentukan karena sudah setting sebelumnya. Kita akan next saja. Next, di sini bisa mungkin jadi 2 jam ya teman-teman ya, biar lumayan lama. Jam. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan, maka selanjutnya kita akan mengetes kepada bagian kliennya ataupun di Kali Linux-nya. Kita bisa masuk kepada Kali Linux-nya, lalu masuk kepada terminal. Nah, di sini kita bisa cek dengan IP. Oke. Nah, bisa dilihat di sini pada bagian initnya sudah tertulis pada 192.168.32.49/24, berarti klien ini sudah terhubung internet dengan mikrotik. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagian inti dari tugas ini, yaitu firewall. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar di firewall, di mana di sini saya akan memperbolehkan HTTP ataupun HTTPS. Selain dari dua itu, maka tidak diperbolehkan. Nah, rule pertama yang saya akan masukkan di sini adalah hanya mengizinkan koneksi yang sudah stabilized dan juga related, agar komunikasi yang sudah berjalan tidak terputus. Maka kita akan masuk kepada IP, lalu masuk kepada bagian firewall. Mana firewall? Nah, ini firewall. Masuk kepada filter rules. Di sini masih kosong, maka kita akan menambahkan rules pertama. Pilih tanda plus. Di sini channel forward, kita scroll ke bawah. Terdapat connection state. Nah, di sini kita akan menyalakan stabilize dan juga related. Lalu masuk kepada bagian action, yaitu accept. Maka kita akan play. Oke, nah di sini sudah tertambah. Untuk rules pertama, kita akan masuk pada rule kedua. Nah, di sini rule keduanya saya akan membuat untuk memblokir ICMP ataupun pinker router pada waktu tertentu, yaitu pukul 12 hingga pukul 13. Sini kita tambah. Kita kembali ke general. Channel menjadi input. Lalu kita ganti protokolnya jadi ICMP. Kita cari. Nah, lalu tab extra untuk mengatur waktunya. Di sini ada time. Kita atur menjadi 12. Oh, 12.00.200. Yang ini pun sama ya teman-teman, menjadi 13 sesuai yang sudah ditentukan di soalnya. Lalu masuk pada action, ini menjadi drop. Oke. Play, lalu oke. Nah, kita akan masuk selanjutnya ke rule ketiga, yaitu memperbolehkan DNS ataupun allow DNS. Saya akan mengizinkan DNS menggunakan port 53 agar klien dapat melakukan resolve domain. Kita akan menambahkan chainnya forward, protokolnya UDP, cari dulu sini UDP, lalu DST portnya 53. Untuk actionnya accept, oke. Sudah, kita akan tambah lagi untuk rule yang keempat. Chainnya forward, protokolnya TCP, sudah. DST portnya sama 53 dan actionnya accept. Play, oke. Nah, di sini saya akan menggunakan ataupun mengizinkan akses HTTP dan HTTPS agar klien dapat mengakses website seperti Google. Kita tambahkan lagi, kembali ke general, channel forward, protokol TCP, lalu DST portnya di sini kita sesuaikan dengan
80 dan juga 443. Untuk actionnya kita accept, play, oke. Nah, untuk rule terakhir, saya akan menggunakan untuk memblokir semua traffic yang diizinkan sebelumnya. Kita masuk, tambah lagi, general, channel forward, actionnya langsung ke action, drop. Oke, play. Nah, teman-teman, di sini urutan itu termasuk penting karena ini yang mempengaruhi mana duluan yang akan dilakukan oleh Mikrotik. Kita akan melakukan tes ke bagian kliennya. Setelah kita melakukan penambahan pada filter rules, maka kita akan mencobanya untuk mengetes di bagian kliennya, yaitu pada Kali Linux-nya. Nah, kita buka dulu Kali Linux-nya. Yang pertama kita memblokir pada ping-nya. Mari kita coba dulu ping 888. Maaf, salah. Ping 888. Di sini terjadi start, maka itu kita sudah berhasil memblokirnya. Ctrl C, di sini terlihat ada 100% paket loss. Berarti sudah berhasil. Kita akan mengecek juga pada bagian Google apakah bisa diakses ataupun tidak. Nah, Google di sini kita sudah bisa masuk ke pertanda berarti kita sudah berhasil memblokir dan juga hanya boleh mengizinkan HTTP ataupun HTTPS. Namun selanjutnya kita akan memblokir HTTP/HTTPS terfokuskan pada YouTube dan juga Facebook. Selanjutnya saya akan memblokir website-website tertentu karena sebelumnya kita sudah memperbolehkan untuk membuka HTTP atau HTTPS. Namun di sini kita akan menambahkan rules untuk memblokir website-website tertentu terfokus pada YouTube dan juga Facebook. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukannya di firewall. Kita akan masuk pada layer 7 protokol untuk menambahkan terlebih dahulu reach XP-nya. Kita tambah di sini. Yang pertama kita akan masukkan YouTube terlebih dahulu. Resepnya sudah saya copy sebelumnya, lalu play. Oke. Setelah YouTube kita akan menambahkan Facebook. Sini Facebook. Itu kita bisa copy, namun di sini kita ganti jadi facebook.com. Ini ganti jadi, ya teman-teman, FBCDM. Tambah FBCDM. Nah, oke. Kita play. Kita oke. Setelah ditambahkan, kita akan membuat rules block ya teman-teman. Saya akan menambah rule untuk memblokir akses YouTube berdasarkan dari layer 7 protokol. Kembali pada filter rules, tambah di sini channel forward. Di tab advance ini, nah ada layer 7 protokol. Kita bisa masukkan terlebih dahulu YouTube. Lalu actionnya menjadi drop. Karena bisa. Lalu play. Oke. Lalu kita akan tambah lagi buat Facebooknya. Generalnya forward, layer 7-nya ke Facebook, actionnya juga drop, play. Oke. Nah teman-teman, setelah ditambahkan kita harus memindahkan posisi dari pemblokiran YouTube dan juga Facebook, karena posisi paling atas adalah yang dilakukan jika kita memperbolehkan terlebih dahulu untuk mengakses HTTP dan HTTPS, maka YouTube dan juga Facebook tidak dapat terblokir karena sudah diizinkan sebelumnya. Kita tambahkan posisi ini menjadi nomor 2 dan juga menjadi nomor 3. Di sini sudah kita mencoba tes langsung kepada kliennya ataupun di Kali Linux. Kita buka Kali Linux-nya, kita login kembali. Nah, di sini Google, coba kita refresh ya, apakah masih bisa? Nah, Google masih bisa. Kita coba kepada YouTube, apakah sudah bisa terblokir? Nah, di sini YouTube tidak bisa
berarti sudah berhasil diblokir lalu Facebook. Sama seperti itu, Facebook pun tidak bisa. Maka dengan rule ini, akses ke YouTube dan juga Facebook berhasil ditolak meskipun layanan web secara umum masih diizinkan. Kita lanjut kepada step selanjutnya. Untuk step terakhir, saya akan membatasi akses untuk inbox. Hal ini dilakukan agar hanya kali yang bisa mengakses mikrotik ataupun tidak memperbolehkan device lain. Nah, kita akan menambahkan rules. Di sini rule pertama, saya akan membatasi Winbox agar hanya dapat diakses oleh IP tertentu, yaitu dari Kali Linux itu tersendiri. Sini kita akan tambah general chain input, lalu protokolnya TCP, sudah, desktop portnya 8291, lalu RSC address-nya 192.168.32.49, lalu actionnya set. Oke, play, tambah lagi. Untuk rule code ini selanjutnya saya akan memblokir akses Winbox dari IP lain untuk meningkatkan keamanan routernya. Sini kita general input, protokolnya TCP, desktop portnya 8291, actionnya drop. Actionnya drop. Kita cek lagi apa benar. Forward, protokol TCP, desktop portnya oke. Sudah. Oh, ini lupa, saya aja ini input. Actionnya drop. Oke. Oh, ini enable dulu ya. Input TCP 8291, actionnya drop. Oke. Sudah, kita akan melakukan tes untuk terakhir kalinya. Di sini kita akan teks di bagian kliennya. Sebentar. Oke. Kita cek Google apakah masih bisa. Google masih bisa. Facebook dan YouTube tetap tidak bisa sesuai dengan ketentuan yang telah dikasih. Lalu kita akan tes ping ya teman-teman ya. Ping 888. Sama, masih tidak bisa berarti. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan ketentuan soal. Maka dari itu, dari konfigurasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Mikrotik berhasil dikonfigurasi sebagai router sekaligus firewall yang mampu mengatur lalu lintas jaringan dengan baik, di mana hanya layanan TTP atau HTTPS yang diperbolehkan atau diizinkan, sedangkan trafik lain seperti CMP diblok, serta akses dari website seperti YouTube dan juga Facebook sudah berhasil dibatasi. Selain itu, akses dari ke Mikrotik melalui inbox juga telah diamankan dengan membatasi hanya pada klien tertentu. Dengan demikian, konfigurasi jaringan menjadi aman dan juga terkontrol sesuai dengan kebutuhan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian maupun konfigurasi yang belum tepat dan juga terdapat kesalahan. Terima kasih pada Bapak Hena. Selaku dosen mata kuliah jaringan komputer 2, saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.